Halo pecinta K-pop, kembali lagi di channel kesayangan kita K-pop Arena. Kali ini kita akan mereview drama Korea Vincenzo di episode ketiga. Tetapi sebelum itu jangan lupa ikuti channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi. Pada episode 2 lalu, satu persatu kebenaran mulai terungkap. Pada episode ketiga ini, satu persatu musuh Vincenzo bermunculan, mulai dari jaksa Choi Myung-hee, direktur muda farmasi Bubble, dan juga penguasa utama farmasi Bubble yang masih dalam bayangan. Selain itu, farmasi Bubble juga berencana merubuhkan Plaza Gemba, tetapi terhalang dengan pesta yang diadakan oleh Vincenzo bersama dengan penghuni plaza yang lainnya. Seorang peneliti yang kabur dari farmasi Bubble berusaha mengungkap tentang kejahatan yang dilakukan oleh farmasi Bubble. Tahukah kalian, ternyata Bubble bukan hanya sebuah perusahaan farmasi yang membuat obat biasa, tetapi sebuah perusahaan yang menuju kepada kartel narkoba. Produk baru farmasi Bubble yang masih dalam sengketa RDU 90 ternyata bukan hanya obat nyeri biasa, tetapi merupakan obat yang dibuat dari zat tergolong dalam narkotika. Obat nyeri itu nantinya akan memberikan rasa candu terhadap penggunanya. Hal ini terungkap dari analisis Vincenzo dan pengakuan peneliti laboratorium Bubble yang kabur. Lebih parahnya lagi, ternyata obat tersebut di masa yang akan datang bisa mengundang masuknya kartel narkoba akibat kecanduan terhadap produk narkotika. Fakta lain yang menarik adalah seorang perempuan yang menjadi klien dari pengacara Hong ternyata adalah ibu dari Vincenzo, seorang tahanan yang sedang menderita sebuah kanker stadium akhir. Lebih mengejutkannya lagi, Pak Hong ternyata sudah tahu bahwa Vincenzo adalah anak dari kliennya tersebut. Konflik masih berkutat seputar usaha Vincenzo untuk tidak merubuhkan Plaza Gemba. Vincenzo berusaha mengulur waktu perobohan gedung tersebut. Setelah mengadakan pesta, kini ia berhasil menemukan titik lemah dari bos gangster yang menangani pembelian gedung plaza tersebut. Vincenzo kini kemudian berhasil menunda pembongkaran hingga 2 bulan ke depan. Meski hanya mengincar emas, tetapi perlahan dan pasti Vincenzo semakin tertarik ke dalam pusaran masalah yang lebih serius, mulai dari persoalan ibunya, meledaknya villa prakerja Bubble, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan farmasi Bubble. Tetapi di sisi lain, clue tentang kerjasama Vincenzo dengan Hong Chae-yong semakin menampakkan tanda-tanda. Pengacara Choi yang merupakan pengacara senior dan juga ayah dari Chae-yong tidak sepaham dan tidak sependapat dengan putrinya itu. Chae-yong kini berada di ambang pemecatan. Pemirsa K-popers, satu-satunya hal yang penuh dengan teka-teki adalah anak magang di firma hukum Usang, Jang Junwoo. Meskipun berstatus sebagai anak magang, tetapi sepertinya ada hal yang mencurigakan dengan gerak-geriknya. Ia terlalu tahu banyak hal dan begitu mudah mendapatkan informasi. Tentu ada hal menarik yang akan kita temukan di episode-episode berikutnya. Di akhir episode ketiga, penggemar K-popers harus tahu bahwa Vincenzo dan Pak Hong yang sedang berada di kedai tertabrak mobil. Sebuah mobil menyeruduk ke dalam toko. Keduanya terkapar sembari bersimpah darah. K-popers, sepertinya kisah Pak Hong akan berakhir di episode ini. Tetapi semoga itu hanya prediksi Mimin saja ya. Selamat menanti episode berikutnya.